Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usmonologi. Baik, kali kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan rekrutmen P3K Guru tahun 2022, yakni berkaitan dengan skema ataupun peserta yang bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel kami mengupdate info-info terbaru seputar P3K di tahun 2022. Rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja terkait dengan informasi terbaru yang kami dapatkan berkaitan dengan skema peserta seleksi tahun 2022, di mana pada tanggal 12 April 2022 itu ada rapat koordinasi teknis kebijakan penyediaan dan penempatan guru, ya, tentunya ini untuk rekrutmen ASN P3K Guru tahun 2022, di mana pada rapat koordinasi tersebut itu ada beberapa agenda yang dirapatkan tentunya, yaitu berkaitan dengan rencana dan strategi pemenuhan kebutuhan guru secara nasional. Kemudian yang kedua, perkembangan proses pengadaan guru P3K, dan yang ketiga itu isu strategis terkait penyediaan guru. Nah, kemudian tentunya rapat ini dihadiri oleh beberapa kementerian ataupun organisasi guru seperti ada IGI, PGRI, kemudian juga Bappenas, Kemenpan RB, Kemenq, dan lain sebagainya. Juga ada provinsi dan kepala dinas provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, yang menarik sekali Bapak Ibu dari rapat koordinasi tersebut, kamu mendapatkan informasi ataupun hasil foto screenshot, ya, terkait dengan draft seleksi ASN P3K Guru 2022 yang bisa kita lihat di sini. Dan ini kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu terkait dengan draft peserta seleksi ASN P3K Guru 2022. Namun di sini karena gambarnya kurang jelas, jadi kami di sini berinisiatif untuk membuat ulang, ya, atau memperjelas dari draft di sini. Dan kalau kita perhatikan dari draft peserta seleksi ASN P3K Guru tahun 2022 ini dibagi menjadi dua Bapak Ibu, yaitu ada dua kategori atau dua bagian. Yang pertama yaitu lulus passing grade seleksi 2021, yaitu tentunya bagi rekan-rekan guru honor THK 2, guru honor negeri, guru swasta maupun PPG yang sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 yang sudah mencapai nilai passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Itu dibedakan, ya, dibedakan nantinya pada saat proses rekrutmen P3K di tahun 2022. Tentunya perbedaan ini bagi rekan-rekan yang sudah nyatakan lolos tahap 1 dan tahap 2 yang sudah mencapai nilai PG tidak mendapatkan formasi tahun 2021, itu akan menjadi prioritas utama Panselnas tentunya untuk direkrut menjadi ASN P3K di tahun 2022. Nah, itu untuk bagian pertama. Namun di dua bagian ini itu ada 4 kategori, ya, 4 kategori peserta. Di sini kita lihat, ya, ada 1, 2, 3, 4. Dan untuk bagi rekan-rekan yang THK 2, guru honor negeri, swasta dan PPG sudah lulus passing grade, ini termasuk ke dalam kategori pertama, ya, kategori pertama untuk draft ataupun peserta seleksi ASN P3K Guru tahun 2022, sehingga menjadi prioritas utama juga Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk di bagian kedua kita lihat di bagian bawah sini kita perjelas juga gambarnya. Dan ini Bapak Ibu kita bisa lihat, yaitu belum lulus seleksi 2021 dan juga peserta baru. Nah, dimana untuk bagian kedua ini itu ada 3 kategori, ya. Pertama kita bahas yaitu kategori 2, yaitu THK 2. Kemudian juga ada kategori yang ketiga adalah guru honor negeri. Dan kalau kita perhatikan di sini itu ada keterangan yang menjelaskan itu lebih dari 3 tahun, ya. Tentunya ini berkaitan dengan pengalaman. Tentunya menjadi kabar baik juga bahwasanya untuk pengalaman Bapak Ibu guru sekalian itu sudah dimasukkan ke dalam
tahapan ataupun proses dalam seleksi ASN P3K, karena di sini tertera keterangan lebih dari 3 tahun. Dan yang terpenting bagi rekan-rekan yang wajib mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini adalah guru-guru yang terdata di Dapodik. Dan untuk kategori yang ketiga ini, yaitu guru honor negeri, yaitu terdata di Dapodik 2013 sampai 2021. Di sini keterangannya Bapak Ibu. Nah, untuk kategori 2 dan 3 THK 2 maupun guru honor negeri lebih dari 3 tahun terdata di Dapodik dari 2013 sampai 2021, baik yang belum lulus seleksi 2021 dan peserta baru, ini sepertinya nanti ada perbedaan proses rekrutmen juga, sesuai disampaikan oleh Kemenpan RB bahwasanya untuk di tahun 2022 itu ada terobosan, itu ada perbedaan proses seleksi bagi rekrutmen baru dan juga yang sudah berpengalaman, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentunya nanti ini ada perbedaan ya bagi yang sudah berpengalaman maupun tidak. Nah, kemudian kita lihat di bagian selanjutnya yang kategori 4 Bapak Ibu, kita lihat ya. Kategori 4 ini masih ke dalam bagian yang belum lulus seleksi 2021 dan peserta baru, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan Dapodiknya. Di sini kami tidak bisa membaca dengan jelas ya, karena sini kurang atau buram, dan kami prediksi ini adalah Dapodik baru ya, artinya ini adalah guru-guru yang terdata di Dapodik baru ya, baru terdata di Dapodik, seperti itu. Dan untuk guru-gurunya itu terdiri dari guru honor negeri yang kurang dari 3 tahun, kemudian guru honor swasta, kemudian lulusan PPG. Nah, ini termasuk ke dalam bagian yang belum lulus seleksi 2021 dan peserta baru, yaitu Dapodiknya baru, ini termasuk ke dalam kategori 4 ya, untuk dalam seleksi ASN P3K Guru 2022 nantinya. Nah, itulah terkait dengan draft peserta seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Semoga dengan informasi terbaru yang kita dapatkan ini bisa menjadi titik terang ya untuk seleksi P3K di tahun 2022, karena di sini kita lihat sudah ada kejelasan terkait dengan pengalaman ya Bapak Ibu, bahwasanya untuk guru honor negeri yang baik yang sudah terdata di Dapodik ya, dan masa kerjanya itu kurang dari 3 tahun, itu dibedakan ya, dibedakan kategori pesertanya dengan guru honor negeri yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun, seperti itu. Karena sudah kita ketahui juga dan sudah kami informasikan sebelumnya, untuk terobosan P3K di tahun 2022 yaitu ada 3 terobosan. Yang pertama terkait dengan penetapan kebutuhan. Nantinya penetapan kebutuhan ini guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga Kemendikbudristek. Dan yang kedua terkait dengan proses rekrutmennya yang sudah kami jelaskan tadi, adanya perbedaan kategori-kategori peserta tadi yang sudah berpengalaman dan yang tidak, itu proses rekrutmen GTT dengan new recruit rekrutmennya nanti itu dibedakan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan penempatannya juga ada terobosan di mana nanti lulusan terbaik itu nanti akan ditempatkan di daerah prioritas, dan tentunya nanti semua terkait dengan aturan maupun secara detailnya itu nanti akan dijelaskan di dalam Permenpan RB terbaru. Dan yang pastinya menjadi kabar baiknya, rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus PG namun tidak mendapatkan informasi di tahun 2021 itu akan menjadi prioritas utama Panselnas di tahun 2022 untuk menjadi ASN P3K. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini sedikit mencerahkan terkait dengan rekrutmen P3K di tahun 2022. Dan bagi rekan-rekan yang belum lulus, tetap semangat dan persiapkan diri untuk menghadapi ataupun mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Sekian dari Responogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.